Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dari Prodi PAI kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya, yaitu tentang perkembangan keberagaman dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan dalam psikologi agama, perkembangan keberagaman merupakan proses perubahan sikap, pemahaman, dan perilaku individu terhadap agama yang berlangsung secara bertahap sepanjang kehidupan manusia. Proses ini dimulai sejak seseorang masih dalam kandungan, kemudian berlanjut pada masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Dalam setiap tahap kehidupan tersebut, keberagaman seseorang akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis secara lingkungan sekitarnya. Pada masa anak-anak, perkembangan keberagaman masih berada pada tahap awal. Pada fase ini, anak cenderung memahami agama secara sederhana dan belum mampu berpikir secara abstrak. Keberagaman anak biasanya bersifat imitasi atau meniru, di mana mereka mengikuti perilaku keagamaan orang tua atau lingkungan sekitarnya. Misalnya, anak belajar berdoa, beribadah, atau mengenal nilai-nilai agama karena melihat kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan dasar pendidikan agama pada anak sejak dini. Selanjutnya yaitu pada masa remaja. Perkembangan keberagaman ini mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Remaja mulai memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis, sehingga mereka tidak lagi menerima ajaran agama secara mentah. Pada fase ini sering muncul keraguan, pertanyaan, bahkan konflik batin terkait keyakinan yang dianut. Remaja juga sedang berada dalam proses pencarian jati diri, sehingga mereka berusaha menemukan makna hidup termasuk dalam hal keagamaan. Meskipun demikian, fase ini merupakan tahap penting dalam pembentukan sikap keberagaman yang lebih matang di masa depan. Kemudian pada masa dewasa, keberagaman seseorang cenderung menjadi lebih stabil dan matang. Individu mulai memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan rasional. Keberagaman tidak lagi didasarkan pada ikut-ikutan, melainkan pada kesadaran, pemikiran yang matang, serta tanggung jawab pribadi. Orang dewasa umumnya mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Ciri-ciri keberagaman pada orang dewasa yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan yang matang, memiliki sifat yang realistis dalam menjalankan agama-agama, serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Selain itu, individu dewasa juga cenderung memiliki sikap positif terhadap ajaran agama, serta berusaha untuk memperdalam pemahamannya. Selain perkembangan tersebut, terdapat pula fenomena yang dikenal dengan istilah konversi agama. Konversi agama itu yaitu perubahan dalam keyakinan atau cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Perubahan atau cara seseorang secara tiba-tiba, misalnya karena pengalaman spiritual yang kuat maupun secara tertahap melalui proses pemikiran dan pengalaman hidup. Konversi agama biasanya melibatkan perubahan emosi, cara berpikir, serta perilaku individu dalam menjalankan ajaran agama. Dalam kenyataannya, perkembangan keberagaman seseorang tidak selalu berjalan sesuai dengan teori atau tahapan usia. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Secara umum, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini meliputi perasaan, emosi, tingkat keimanan, serta kebutuhan spiritual.
Ketika seseorang merasa membutuhkan ketenangan, makna hidup, atau solusi atau atas masalah yang dihadapi, maka ia cenderung lebih mendekatkan diri kepada agama. Faktor internal ini sangat berperan dalam membentuk kesadaran beragama yang tulus dan mendalam. Sedangkan yang faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud meliputi keluarga, pendidikan, teman sebaya, serta masyarakat. Keluarga lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk keberagaman seseorang. Pendidikan agama di sekolah juga turut berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih sistematis. Selain itu, lingkungan pergaulan dan masyarakat juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang dan menjalankan ajaran agamanya. Idealnya, perkembangan jasmani dan rohani seseorang berjalan secara seimbang. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada individu yang secara usia sudah dewasa, tetapi tingkat keberagamannya masih rendah. Sebaliknya, ada pula individu yang masih berusia muda, tetapi sudah memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keberagaman tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Dalam kehidupan masyarakat, kita juga dapat melihat perbedaan tingkat keberagaman antara individu maupun kelompok. Ada lingkungan yang sangat religius, di mana nilai-nilai agama diterapkan dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Namun, ada juga lingkungan yang kurang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa lingkungan ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk keberagaman seseorang. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan keberagaman merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia dan berbeda pada setiap individu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai perkembangan keberagaman dalam perspektif psikologi agama. Sekian dari saya. Apabila ada salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.